Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul peranan pemasaran. Peranan pemasaran terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, konsep pemasaran, kedua, perkembangan konsep pemasaran, dan yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran sendiri terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama, konsep produksi, yang kedua, konsep produk, yang ketiga, konsep penjualan, yang keempat, konsep pemasaran sosial, dan yang kelima, konsep pemasaran global. Yang pertama adalah konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Yang kedua adalah konsep produk. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Yang ketiga adalah konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dapat dibeli tetapi harus dijual. Yang keempat adalah konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen tetapi juga harus memperhatikan manfaatnya bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tapi banyak menyebabkan polusi. Yang kelima adalah konsep pemasaran global. Konsep penting yang terakhir adalah konsep pemasaran global, di mana seorang manajer eksekutif harus bisa mempertimbangkan segala faktor yang dapat mempengaruhi pemasaran dengan baik dan efektif. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari 2. Perkembangan konsep pemasaran. Perkembangannya adalah sebagai berikut. 1. Konsep produksi adalah anggapan pemasaran yang berorientasi pada proses produksi, bahwa konsumen hanya akan membeli produk berkualitas. 2. Konsep produk adalah anggapan pemasaran bahwa konsumen lebih menginginkan produk-produk yang berkualitas atau berpenampilan baik. Dengan demikian, tujuan bisnis perusahaan adalah mengendalikan kualitas. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan adalah anggapan pemasaran berorientasi pada tingkat penjualan, bahwa konsumen perlu dipengaruhi agar penjualan dapat meningkatkan hingga pencapaian profit umum sebagai tujuan perusahaan. 4. Pemasaran. Konsep pemasaran adalah anggapan pemasaran yang berorientasi pada pelanggaran, bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan keputusan. 5. Konsep pemasaran yang bermasyarakat adalah anggapan pemasaran bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan secara kesejahteraan lingkungan sosial konsumen. 6. Konsep pasar adalah anggapan pemasaran berorientasi pada pelanggan dan pesaing-pesaing perusahaan, bahwa produsen perlu mempunyai keunggulan di pasar yang bersaing untuk dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan. 3. Strategi pemasaran. 1. Tentukan tujuan dan anggaran. Langkah pertama dalam strategi pemasaran adalah menentukan tujuan marketing dan menyusun anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Pemanfaatan Google Business School. Google Business School adalah fitur untuk memilih bisnis yang berguna untuk mempermudah calon konsumen untuk memenuhi kebutuhan tingkat bisnisnya. 4. Tentukan satu kanal media sosial utama. Banyak pilihan media sosial yang dapat Anda manfaatkan untuk strategi pemasaran. Ada Facebook, Instagram, Twitter, Line, hingga YouTube. 4. Tentukan konten marketing. Konten marketing adalah teknik marketing yang melibatkan perusahaan distribusi konten yang relevan, penting, dan konsisten untuk mencari pasien, dengan tujuan untuk memotivasi mereka menjadi konsisten. 5. Bagikan konten yang relevan, penting, dan konsisten. Seperti yang sudah tersebut di poin sebelumnya, konten yang Anda bagikan harus memiliki 3 syarat, yaitu relevan, penting, dan konsisten. Pertama, Anda harus membuat konten yang relevan dengan bisnis Anda. Misalnya, Anda mengelola bisnis fashion. Maksimalnya adalah promosi iklan. Meskipun saya instansi marketing sudah dilakukan oleh
namun masih banyak lokomotif komplain yang masih butuh di era kita sekarang ini. Hanya itu bisa saya sampaikan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.